Selamat sore. Di sini saya akan menerangkan cara memeriksa dan penyetelan valve drain pada engine 4C11 Mavic yang mobilnya Delica. Untuk yang pertama, yang utamanya intinya biarkan engine dalam keadaan dingin. Terus ignition switch pada posisi off. Untuk selanjutnya, lepaskan rocker cover assembly. Setelah itu pasang special tool magnet biplace ke upper face pada cylinder head pada inlet set. Pada saat lepas injektor ngotot dan fix portion pada harness bracket agar engine harness tidak mengganggu pemasangan. Itu hanya catatan. Untuk step selanjutnya, pasang special tool dial kick extension ke dial kick. Ketika memasang dial kick ke magnet base plate, dial kick harus memiliki jumlah yang sama dengan sudut yang dimiliki inlet valve. Terus sesudah itu putar crankshaft searah jarum jam dan set pada posisi TDC nomor 1. Ke sprocket. Untuk silinder inlet valve nomor 1, periksa dan setel valve clearance menurut prosedur berikut. Terus putar perlahan kopling searah jarum jam ketika menyentuh hornbill ke minimum lift stopper. Hentikan volume pada posisi yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Nah, ini pada gambar ini. Terus catatan, ketika memutar kopling searah jarum jam hornbill harus bergerak dalam keadaan arah minimum lift. Ketika memutar kopling berlawanan dengan arah jarum jam, hornbill harus bergerak dalam keadaan arah maksimum lift. Ketika memutar kopling secara manual, masukkan 12 poin soket 24 mm. Keadaan posisi kopling kira-kira 5 mm jauh dari rocker shaft holder. Hubungkan mini torque wrench dan putar perlahan. Terus selanjutnya set dial kick pada bagian atas valve spring retainer menghadap ke sisi engine. Set dial kick ke posisi 0 seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, mencegah pengukuran error yang disebabkan valve dinaikkan. Pasang rocker arm ke bagian luar rocker arm. Ini gambarnya itu terlihat. Untuk yang selanjutnya, putar perlahan kopling. Tempatkan hornbill seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi agar senter pada hornbill gear terdapat terhubung dengan warp shaft pada sekitar posisi middle lift. Sisi middle lift. Ini.
Untuk yang berikutnya, menekan failure gauge dengan 0,15 mm dalam ketebalan antara swing cam dan roller pada rocker arm. Putar kopling searah jarum jam, putar worm wheel ke minimum lip set, masukkan filler gauge top kira-kira 5 mm. Ini nih gambarnya terlihat. Nah, ini itu di juga ada, masukkan thickness gauge 0,15 mm antara swing cam dan intake rocker roller. Menekan failure gauge dengan 0,15 mm dalam keadaan antara swing cam dan roller pada rocker arm. Putar kopling searah jarum jam, putar worm wheel ke minimum lift set, masukkan failure gauge top kira-kira 5 mm. Ini tuh, jika tidak mudah memasukkan filler gauge, Anda dapat memasukkan filler gauge lebih mudah dengan memutar crankshaft searah jarum jam 2 putaran dengan menekan filler gauge. Periksa worm wheel berhenti pada posisi seperti ditunjukkan pada gambar ilustrasi. Sentuh perlahan ke minimum stopper, periksa bahwa filler gauge dimasukkan aman. Periksa bahwa dial gauge reading dalam keadaan standar, yaitu 0,11 kurang lebihnya ditambah kurang lebihnya 0,03 mm. Posisinya ini masih pada gambar. Dengan memasukkan 0,5 filler gauge 0,26 mm terjadi pada penyetelan rocker arm screw set. Oleh karena itu, valve clearance pada inlet set dapat dihitung dengan menghitung formula berikut menggunakan dial gauge reading. Untuk valve clearance-nya 0,26 mm plus dial gauge reading. Contoh, jika dial reading 0,11 mm, valve clearance 0,26 ditambah 0, minus 0,11 sama dengan 0,15 mm. Itu sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Jika dial gauge reading tidak dalam standar, lakukan penyetelan menurut prosedur. Longgarkan rocker arm lock nut menghadap sisi engine. Tarik adjust screw sekali dari upper porting adjustment screw. Pada sebelumnya engine oil antara lower adjusting screw and valve exit agar engine oil dapat cukup dilengkapi. Dan kemudian lakukan penyetelan dengan memutar adjust screw agar dial dapat membaca minus 0,11 mm. Setelah penyetelan, tahan driver untuk mencegah penyetelan skru berputar. Kencangkan semua lock nut. Putar kopling berlawanan dengan arah jarum jam. Kembalikan worm wheel ke sekitar posisi middle lift. Tarik filler gauge. Ini nanti ditarik ini kalau sudah disetel nanti. Setelah penyetelan, dapat mencegah penyetelan skru berputar. Kencangkan sementara lock nut. Putar kopling berlawanan dengan arah jarum jam. Kembalikan worm wheel ke sekitar posisi middle lift. Tarik filler gauge. Untuk valve mengisikan engine, periksa valve clearance prosedur seperti valve menghadap ke sisi engine. Jika valve clearance tidak dalam nilai standar, lakukan penyetelan dalam prosedur yang sama
menghadap sisi engine. Ini yang selanjutnya jika dial kick reading tidak dalam nilai standar, lakukan penyetelan menurut prosedur. Mungkin menurutnya di itu ya, di SMP mungkin perusahaan intake pemeriksaan valve-nya. Gambar setelah penyetelan, tahan driver untuk mencegah screw dari putaran, kencangkan lock nut, terus kemudian periksa dial reading agar tidak berubah. Untuk silinder inlet valve nomor 2, periksa dan setel valve clearance menurut prosedur dari langkah 9 hingga langkah 22, itu ada di SMP. Untuk silinder exhaust valve nomor 1, periksa dengan penyetelan. Nilai standar 0,20 kurang lebih 0,03 mm. Jika valve clearance tidak dalam nilai standar, longgarkan lock nut, setel adjusting screw agar valve clearance dapat dalam nilai standar. Setelah penyetelan, tahan driver untuk mencegah penyetelan screw dari putaran. Kencangkan lock nut sesuai dengan spesifikasi torque. Pengencangan torque 9 ya, kurang lebih 9 Nm. Setelah itu periksa lagi valve clearance pada bobot engine. Set. Jika valve clearance tidak dalam nilai standar, lakukan penyetelan dalam prosedur penyetelan pertama. Yang gambar yang pertama tadi. Putar kopling berlawanan arus jam, kembalikan borombil ke posisi middle lift, tarik filler gauge. Untuk silinder inlet valve nomor 2, periksa dan setel valve clearance menurut prosedur langkah 9 hingga langkah 22. Untuk silinder exhaust valve nomor 1 dan nomor 3, periksa dan setel valve clearance menurut prosedur berikut. Masukkan filler gauge antara valve axis and ini gambarnya. Jika valve clearance tidak dalam nilai standar, longgarkan lock nut, setel dapat dalam nilai standar. Setelah penyetelan, tahan driver untuk mencegah penyetelan skru dari putaran. Kencangkan lock nut sesuai dengan spesifikasi torque. Pengencangan itu tadi 9, kurang lebihnya Nm, kurang lebih 1 Nm. Putar crankshaft searah jarum jam sekali, luruskan crankshaft pulley timing mark dengan tanda T, timing chain case. Oleh karena itu, silinder nomor 4 pada saat stroke. Untuk silinder inlet valve nomor 3, periksa dan setel valve clearance untuk prosedur langkah 22. Untuk silinder dan valve clearance menurut prosedur dari langkah 9 dan langkah 22. Untuk silinder exhaust valve nomor 2 dan nomor 4, periksa dan setel valve clearance menurut prosedur dari langkah 25 hingga langkah 27. Kalau sudah semua, lepaskan special tool, kembalikan engine harness ke dalam semula, pasang rocker cover kembali. Itu dilengkapi kembali, pasang rocker cover,
Terus intinya dilengkapi engine-nya. Mungkin itu saja penjelasan. Maaf jika ada kata-kata kami yang terlupakan. Itu hanya beberapa saja saya menjelaskan, mungkin terlalu tidak terlalu sempurna seperti SMP, itu hanya sedikit saja. Mungkin itu saja. Terima kasih penjelasan dari saya, pemeriksaan dan penyesuaian balap clearing 4J11. Terima kasih, selamat sore.